Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau kembali kepada Sang Pencipta kecuali engkau dalam keadaan beriman kepadanya. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar ia menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Dengannya Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah umat ini agar orang-orang yang bertakwa betul-betul bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar segenap hamba-hamba yang di dalam dirinya ada keimanan semakin tunduk dan taat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang ada di dalam bulan yang penuh berkah ini. Dengannya diharapkan ia menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Pertanyaan yang timbul kemudian, apa makna takwa itu sendiri? Rasul ketika ditanya terkait takwa, beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Beliau mengulang-ulang itu sampai 3 kali. Dalam hadis yang lain, Rasul memberikan penjelasan terkait takwa itu sendiri. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa af'alikum. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak melihat seseorang dari jasmani yang ia miliki. Allah juga tidak melihat seseorang dari harta yang ia miliki. Namun Allah melihat hati setiap makhluknya dan tingkah laku yang ia lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan terkait makna takwa. Takwa adalah engkau mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segenap larangan Allah, dan engkau mengerjakan itu dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau ditanya terkait takwa, beliau mengatakan, engkau membuat batasan antara dirimu dan azab Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Yang tentunya engkau lakukan semua itu dilandasi dengan keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya terkait takwa itu sendiri, beliau mengatakan, al-khawfu bil jalil wa a'malu bit tanzil wal qana'atu bil qalil isti'dad li yaumir rahil. Takwa menurut sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khawfu bil jalil, seyogyanya setiap manusia yang beriman kepada Allah di dalamnya ada rasa khauf kepada Sang Pencipta, ada rasa takut kepada Sang Pencipta. Dengannya ia akan selalu mawas diri. Dengannya ia akan selalu memperhatikan tingkah lakunya, baik ketika ia sendiri ataupun di khalayak ramai. Wa a'malu bit tanzil, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah orang-orang yang bertakwa tidak pernah melakukan salah dan dosa?
Tentunya semua manusia pernah melakukan salah. Semua manusia pernah melakukan dosa. Hal ini Rasul kabarkan kepada kita, kullu ibnu Adam khata'un, semua manusia, mulai yang pertama diciptakan hingga yang terakhir diciptakan khata'un, pernah melakukan salah, pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali kepada Sang Pencipta. Jadi orang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, namun ketika ia terjatuh dari perbuatan-perbuatan dosa, ia kembali kepada Sang Pencipta, memohon ampun kepada Sang Pencipta, tidak larut di dalamnya. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah qana'a bil qalil. Ia selalu merasa cukup akan apa yang menjadi pemberian Allah. Ketika engkau cukup dengan air segelas, mengapa engkau meminta air selaut yang bisa saja menjadikan engkau tenggelam di dalamnya? Orang yang bertakwa, mereka selalu ridho dengan ketetapan Allah. Baik atau tidak, ketika itu datangnya dari Sang Pencipta, hatinya selalu lapang menerima ketetapan-ketetapan itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang tidak engkau senangi dalam perjalanan kehidupanmu itu berlaku padamu saat itu. Itu yang terbaik untukmu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja ada sesuatu yang engkau inginkan, engkau impikan, namun belum Allah berikan. Itu yang terbaik untuk hadirin yang berbahagia. Yang terakhir, isti'dad liyaumir rahil. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang semua aktivitas perjalanan kehidupannya selalu mempersiapkan dirinya ketika ia berjumpa kepada Sang Pencipta. Olehnya, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita berusaha, berikhtiar, memperdalam ibadah-ibadah kita dengan terus dan terus melakukan ketaatan-ketaatan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Moga membentuk karakter orang-orang yang bertakwa dan akhirnya kelak kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa ya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.